Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priandi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sinopsis yang diampu oleh Bapak Musawir SPD MPD. Nah, tugasnya itu untuk menganalisis isi novel. Nah, novel yang saya analisis ini adalah novel yang berjudul Kania karya Hapsari Anggraini. Nah, novel ini bertema itu tentang perjuangan, kisah cinta, dan tekanan batin dari keluarga. Nah, novel ini juga berlatar belakang di Bandung, Yogyakarta, dan di Ketapang. Nah, untuk alur ceritanya ini berawal dari kisah persahabatan dari Agus dan Kania. Nah, Agus dan Kania ini adalah mereka itu sahabat, rekan kerja lah istilahnya. Tapi mereka itu saling suka. Tapi mereka itu tidak berani berpacaran karena mereka itu terikat janji kalau mereka itu bekerja itu tidak bisa saling berpacaran, karena mereka itu di perusahaannya itu di Karunia Utama namanya, itu tidak boleh yang sesama pegawai itu untuk berpacaran karena untuk menjaga keprofesionalan mereka dalam bekerja. Nah, di suatu hari mereka ini ditugaskan untuk menemui klien di Yogyakarta, namanya kliennya itu Pak Danang Prasetyo. Nah, si Agus ini berniat menjodohkan si Kania dengan si Danang, tapi Kanianya itu awalnya tidak suka dengan Danang karena mukanya itu jutek, masam, dan pemarah lah ceritanya gitu. Nah, setelah mereka datang, si Agus dan si Kania ini datang ke Yogyakarta, mereka itu lama di situ, dan si Agus ini berusaha untuk menjodohkan si Kania dan Danang. Nah, mereka itu dijodohkan, tapi si Kania ini tetap tidak suka dengan si Danang. Awalnya gitu, tidak suka. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, si Danang ini mulai suka dengan Kania. Nah, itu dia tuh karena Kania itu sering berolahraga dan sering bercerita. Lama-kelamaan si Danang itu merasa suka dengan si Kania karena Kania itu kalau di pagi hari sering berolahraga sama membaca cerita. Nah, tapi menurut saya dari analisis ini sih, alasan Danang untuk suka dengan Kania itu kurang tepat sekali. Masa iya dengan suka berolahraga tiap pagi, terus dengan dengan membaca cerita si Danang ini langsung suka gitu. Menurut saya kurang pas lah. Di selanjutnya itu Kania itu juga gitu merasa nyaman, dan lama kelamaan itu Kania merasa nyaman di Yogyakarta itu bersama Danang, dan mereka berdua itu membuat janji dengan Danang dengan Kania ini membuat janji untuk jalan-jalan, yaitu jalan-jalannya di desa namanya itu Delingo di Kecamatan Bantul. Nah, si Danang ini mengajak Kania itu untuk berjalan-jalan ke situ karena di situ ada yang namanya Kok Marsina, itu sudah dianggap seperti ibu sendiri oleh Danang. Nah, pada saat jalan-jalan itu mereka berdua itu serasa so sweet banget lah pokoknya di jalan tuh, saling perhatian dan saling bercanda-canda gitu. Pokoknya mereka tuh makin dekat di situ. Setelah liburan di situ mereka tuh langsung dekat. Nah, setelah mereka itu berdua balik lagi ke hotel di Yogyakarta itu, si Agus dan Kania ini balik lagi pulang ke Bandung untuk untuk laporan ke perusahaan Karunia Utama. Nah, setelah si Kania dan Agus ini balik lagi ke Bandung, Kania ini baliklah ke rumahnya untuk menemui ibunya, yaitu yang sering Kania panggil itu Ami. Nah, Kania dan Ami itu mereka lagi duduk di teras. Nah, terus si Kania itu bicara mengenai ciri-ciri Danang gitu. Pokoknya itu seperti anak perempuan sedang bercerita tentang asmaranya kepada ibunya gitu lah. Nah, pada saat cerita itu Kania itu pokoknya menceritakan semua lah tentang ciri-ciri Danang, tapi belum menyebut nama Danang. Nah, pada saat Ami
Amihnya itu menanyai siapa pria itu. Nah, si Kania pun menjawab si Danang, namanya Danang Prasetyo. Nah, si ibu itu langsung diam, tak mengeluarkan kata apapun, langsung diam, pokoknya langsung diam termenung lah. Si Kania ini bingung, kenapa kok Ami saya itu kok tidak, kok membeku gitu kan, Aminnya itu membeku, tidak mau berbicara. Nah, si Kania pun itu bertanya-tanya, dia sampai berminggu-minggu itu untuk menunggu jawaban Ami kenapa bertingkah seperti itu kan. Nah, pada saat duduk berdua lagi, kan ada kesempatan duduk berdua lagi Kania dengan Ami. Kania pun bertanya, kenapa kok sikap Ami begitu kaku ketika mendengar nama Danang. Nah, di situ Ami pun bercerita, katanya dulu tuh Ami Nah, di situ Amihnya bercerita kalau Aminya itu tidak suka dengan orang yang suku Jawa, atau rasis lah dengan orang suku Jawa, kasarnya ngomong. Nah, setelah itu Amihnya itu tidak merestuinya, dan Kania pun merasa dilema lah kayaknya. Kayak mana kita udah suka sama seseorang tapi tidak direstui sama orang tua. Kania pun merasa Nah, Kania pun mendengar perkataan tersebut, dia merasa dilema lah yang teramat mendalam sekali, karena mengetahui cintanya itu tidak direstui dengan ibunya. Nah, terus si ibunya ini malah gencar menjodohkan si Kania ini, anaknya, dengan si Agus. Agus ini kan teman kerjanya juga, terus mereka juga saling suka. Nah, makanya si Aminya ini gencar menjodohkannya. Tapi apalah daya, Kania sudah menutup hatinya untuk Agus dan terbuka untuk Danang. Kania pun tidak mau, karena ada waktu itu dan Agus datang ke rumah Kania untuk menemui Kania. Nah, di situ Agus tuh itu membicarakan soal dia mau ngelamar Kania, tapi Kania pun menjawab tidak janji untuk menerima lamaran tersebut, karena si Kania ini di dalam hatinya yang teramat dalam tuh sudah ada Danang gitu, tidak ada rasa lagi dengan si Agus. Di situ Agus tuh merasa dilema banget, dan malah itu si Kania tuh menyuruhnya dengan si Rita. Nah, Rita ini adalah mantan kekasihnya Agus. Nah, di sini si Agus pun merasa dilema juga karena ditolak oleh Kania juga. Nah, keesokan harinya itu si Kania sama Ami ini bercerita lagi mengenai kenapa dia sangat rasis kepada suku Jawa. Nah, si Aminya ini bercerita tentang pengalamannya dulu seusia Kania ini. Si Aminya dulu tuh sudah merencanakan pernikahannya dengan suaminya. Nah, suaminya itu kebetulan tuh orang Jawa juga. Nah, si Aminya ini dibawa sama calon suaminya itu ke rumahnya untuk menemui orang tuanya. Nah, di situ si Ami itu dinasihati panjang lebar oleh orang tua prianya itu, calon suaminya itu, kalau istilahnya bahasa kasarnya, kalau tidak dengan sukunya dia itu tidak mau menikah gitu, tidak mau menikahkan anaknya dengan selain sukunya. Nah, disitulah hati Ami hancur, dan sampai sekarang dia rasis sekali dengan orang suku Jawa. Nah, pada saat Kania itu mendengar kata itu, Kania langsung tersentuh dan memeluk ibunya, karena betapa sayangnya ibunya untuk tidak, dan Aminya itu menjelaskan kenapa Aminya itu melarang juga Kania untuk dekat dengan Danang, karena kan Danang orang suku Jawa, karena Aminya itu tidak mau kejadian yang sama terulang itu kepada anaknya, cukup dengan Aminya itu sendiri. Nah, mendengar curhatan Ami tersebut, si Kania ini langsung berharu lah, pokoknya langsung meluk Ami, nyium Aminya, dan agak terharu gitu dengan Aminya. Nah, di akhir cerita itu Aminya itu
menjelaskan bahwa itu apa, si si calon mertuanya calon suaminya yang gagal menikah itu adalah ayah dari Danang, yaitu Ganjar Prambudi, yaitu ayah dari Danang dan sekaligus mantan kekasih dari amihnya Kania. Nah, di situ Kania tuh tersipu lucu karena dunia itu sempit ya, di mana-mana itu kok bisa ketemu, bisa terhubung satu sama lain gitu. Nah, di sela-sela itu si aminya itu mengizinkan dan merestui si Kania dengan Danang, dan mengizinkan si Kania itu untuk menikah dengan Danang karena si aminya itu yakin dari keluarga manapun ia berasal, dari Papua, Jawa, Sunda, itu pasti tidak semua orang itu jawab gitu. Pasti tidak semua orang itu jahat atau berperilaku dengan yang sama walaupun mereka itu sedarah ataupun sekeluarga. Nah, dari situlah si aminya itu mengizinkan si Kania ini untuk menikah dengan Danang. Nah, dari sinilah cerita itu udah tamat. Nah, dengan direstuinya Danang dengan Kania itu, maka berakhirlah cerita novel ini. Nah, novel ini juga sangat bagus dan mengajarkan kita apa arti kejujuran, dan novel ini juga mengajarkan kita apa arti tentang pengabdian kepada ibu. Walaupun kita tidak direstui, kita tuh tidak ngelawan gitu dengan ibunya. Nah, sekian video dari saya mengenai analisis novel karya Hapsari Anggraini yang berjudul Kania. Ini saya sarankan lah untuk anda semua untuk membaca novel ini, soalnya tuh novelnya seru, bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Nah, tidak terlalu monoton dan tidak terlalu garing, pokoknya ceritanya tuh dibuat seru lah sama penulisnya ini, sama Hapsari Anggraini. Nah, itulah tadi analisis novel dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.